Oke, baik teman-teman. Jadi di sini saya akan coba buat codingan Python untuk algoritma K-means dari nol ya. Jadi yang perlu kita lakukan pertama kali adalah di sini karena kita akan pakai metode NumPy broadcasting. Jadi kita perlu install library NumPy dulu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman belum punya, teman-teman bisa tinggal pip install NumPy. Jangan lupa kasih tanda ini ya kalau teman-teman mau install di notebook VS Code gitu ya. Nah, tapi teman-teman juga bisa install dari terminal atau install dari cara lainnya gitu ya. Nah, setelah itu di sini kita akan coba definisikan data kita ya. Misalkan kita punya 6 siswa-siswi ya, di mana fitur pertama itu dia adalah nilai matematika. Oke. Fitur kedua dia nilai fisika dan fitur ketiga itu nilai kimia ya. Uh, jadi ada 6 baris ya, teman-teman kalau perhatikan jumlah baris di sini itu merepresentasikan jumlah titik datanya gitu ya. Jadi kalau misalkan aku coba gambar, jadi kalau misalkan tadi kan kita punya 6 ya, 6 titik data ya. Nah ini aku bisa gambarkan sebagai 3 dimensi ya, karena ini kan ada yang pertama kan nilai matematika, ada nilai fisika ya, dan ada nilai kimia kan ya tadi ya. Oke. Nah, jadi 3 titik data misalkan di sini, 6 titik data itu di sini misalkan ya. Oke. Nah, jadi kita ingin mengelompokkan data kita ya itu menjadi 2 klaster ya. Harapannya klaster yang terbentuk itu adalah klaster pertamanya itu di sini. Oke. Klaster kedua itu di sini kan ya. Oke. Nah, jadi kita akan coba balik lagi ke VS Code kita. Nah, di sini aku udah definisikan. Cuman kalau teman-teman perhatikan, dia bentuknya masih list ya. Sedangkan kita perlu ubah ke array dulu ya, pakai NumPy karena kita mau pakai nanti NumPy broadcasting untuk mempercepat algoritma kita jadi jauh lebih efisien dan ringan gitu ya. Oke. Nah, terus setelah itu kita perlu definisikan nilai K-nya teman-teman ya. Jadi K itu di sini akan sama dengan jumlah klaster yang kita inginkan ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau tadi kan ada data kita seperti ini ya. Oke, nah kita mau dari data itu kita kelompokkan menjadi 2 klaster. Oke, maka nanti K-nya sama dengan 2 ya. Jadi kalau aku balik ke VS Code di sini kita akan definisikan K-nya sama dengan 2 ya. Oke. Nah, setelah itu, kalau teman-teman ingat ya, dan melihat video saya yang sebelumnya, di awal kita kan perlu ambil 2 titik secara acak yang akan menjadi pusat dari klaster kita gitu ya, atau kita sebut sebagai centroid. Jadi kalau misalkan di kasus ini, anggap ternyata titik centroid yang terambil secara acak dari data kita itu anggap di sini misalkan ya. Oke. Sedangkan untuk centroid yang satunya lagi, ternyata yang terambil secara acak itu adalah titik yang ini gitu ya. Nah, harapannya adalah centroid ini itu bisa pindah ke suatu posisi yang mana akan menjadi pusat dari klasternya kan ya. Oke, begitupun juga dengan klaster satunya lagi. Nah, maka kita bisa ngoding seperti ini teman-teman. Jadi kita akan ambil 2 titik centroid secara acak dari data kita gitu ya. Yang pertama adalah kita akan coba cari indeks centroidnya dulu gitu ya. Ini adalah posisi dari titik-titik centroid tersebut di awal yang kita ambil secara acak. Oke. Caranya gimana? Di NumPy kita bisa pakai np.randomChoice ya. Di mana dari jumlah titik data kita yang tadi kan ada 6 ya. Kita ingin ambil 2. Oke. Atau nilai K-nya kan ya. Nah, lalu jangan lupa ketika proses sampling kita pengen dia itu tanpa pengembalian. Karena kalau misalkan ini replace-nya sama dengan true, berarti kan dia ada pengembalian. Nah, kalau dia ada pengembalian, masalahnya adalah ada kemungkinan di mana 2 titik centroid yang terambil secara acak itu dia merupakan titik yang sama ya. Which is kalau di kasus kita itu jangan sampai, karena kan kita pengen 2 titik centroid yang terambil itu dia
titik sentroid yang berbeda ya posisinya ya. Karena kalau sama ya berarti dia cuma satu cluster kan ya nanti ya. Ingat sentroid kan pusat dari clusternya atau kelompoknya. Oke, sampai sini paham ya. Jadi kalau aku coba print indeks sentroid ini, nah dia akan mengembalikan posisi pertama itu yang ini teman-teman. Ya, lalu posisi kedua itu yang di sini ya. Nah, kalau teman-teman running ini lagi, dia akan beda nih. Jadi sekarang dia akan mengambil posisi yang kelima atau yang terakhir sama posisi yang ketiga. Kalau aku running lagi, dia akan beda lagi, gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi setelah kita dapat posisinya, yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah kita juga pengen ambil titik sentroidnya kan ya. Oke, tadi kan baru sebatas posisi ya. Jadi kita pengen ini itu kita ambil titik-titik sentroidnya ya. Jadi kalau aku coba print ini, teman-teman perhatikan awalnya kan yang terambil adalah posisi keempat ya. Kalau posisi keempat kan ini 0, 1, 2, 3, 4. 4 kan di sini kan ya teman-teman ya. Nah, posisi keempat ini itu yang terambil yang pertama. Oke. Jadi ini adalah titik sentroid yang pertama. Oke. Nah, untuk titik sentroid yang kedua ya, itu dia posisinya di 0 atau yang pertama kali yang di sini. Maka 9, 3, 8, 7 dan 90 itu akan menjadi titik sentroid yang kedua. Oke, sampai sini paham ya teman-teman ya. Nah, setelah itu kita bisa coba cek bentuk dari si data kita. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan jumlah baris ya itu adalah di dimensi pertama atau jumlah titik data kita. Sedangkan jumlah kolom itu ada di dimensi kedua, di mana jumlah kolom itu dia merepresentasikan jumlah fitur. Ya, jadi kalau aku coba tulis di sini ya, jadi ada dua dimensi, di mana dimensi pertama itu merepresentasikan jumlah titik data atau jumlah baris lah ya. Oke. Nah, lalu dimensi yang kedua itu dia merepresentasikan jumlah fitur. Kalau tadi kan kita ada 3 fitur tuh, ya, nilai fisika, matematika, kimia gitu teman-teman. Atau jumlah kolom. Oke. Nah, kenapa ini aku coba kasih tahu ke teman-teman bentuknya? Karena ini penting banget ya. Jadi bentuk dari array itu akan sangat berguna dalam memahami teknik NumPy broadcasting yang akan kita pakai untuk mengefisienkan algoritma K-means kita, ya. Oke. Nah, jadi di sini kita bisa coba perhatikan bahwa kalau kita, ini kan baru yang X-nya ya, tapi kalau misalkan kita mau tahu bentuk dari titik sentroidnya, maka dia akan mengembalikan 2,3. Kenapa 2? Karena tadi ada 2 titik sentroid kan ya, yang terambil secara acak dari 6. Oke, sampai sini paham ya? Nah, kemudian kita akan mau hitung jaraknya. Jadi gini teman-teman, kalau aku coba ke pen lagi, misalkan sentroid terambil untuk yang pertama itu misalkan di sini. Oke, lalu sentroid terambil yang kedua itu di sini. Anggaplah di sini ya. Nah, kan kalau di K-means itu kita pengen supaya untuk masing-masing titik itu kita hitung jaraknya kan ya ke tiap sentroid. Jadi jarak titik A ke sentroid C berapa, jarak titik A ke sentroid D berapa. Begitupun titik B, ya kan ya. Begitupun titik C nanti. Titik C itu kita akan hitung jarak titik C ke dirinya sendiri, karena titik C itu sentroid. Lalu jarak titik C ke titik D, gitu teman-teman. Dan seterusnya ya, sampai semua titik itu kita hitung jaraknya ke semua sentroid. Ya. Berarti, kalau teman-teman masih ingat, rumus dari jarak antara dua titik itu kan, ini saya udah berkali-kali saya jelaskan di video-video saya sebelumnya ya. Tapi saya coba jelaskan lagi secara singkat, karena ini penting banget. Misalkan kita mau hitung jarak titik dari A ke B gitu ya. Berarti kita bisa pakai rumus Pitagoras. Jadi kita hitung selisih di sumbu X-nya, lalu selisih di sumbu Y berapa gitu ya. Nah, nanti jaraknya itu akan sama dengan akar dari selisih X dikuadratin tambah selisih Y dikuadratin. Nah, tapi ini kan baru 2 dimensi nih teman-teman, ya kan? Gimana kalau 3 dimensi? Ya konsepnya sama aja. Jadi sekarang itu bukan lagi selisih X dan Y dikuadratin, tapi nanti akan ada selisih Z, sumbu Z dikuadratin. Karena kan ini 3 dimensi, ya kan? Dan di kasus kita kan ada 3 dimensi nih. Oke, 3 dimensi, ya. Nah, berarti kalau kayak gini, kita kan perlu hitung selisihnya dulu kan ya. Selisih sumbu X-nya berapa, selisih sumbu Y-nya berapa, ya, dan selisih sumbu Z-nya berapa. Oke, maka di sini kita bisa kayak gini teman-teman. Jadi kalau di codingannya, nah ini harus hati-hati, karena kalau misalkan teman-teman langsung kurangi ya, misalkan X kurangi centroids,
itu dia akan error ya. Nah, kenapa? Karena untuk mengurangi dua array itu ada aturannya teman-teman. Jadi kalau ini kan dia dimensi yang array pertama atau X kan 6,3. Sedangkan dimensi centroids itu dia 2,3. Nah, ini kan dimensinya beda teman-teman. Dia nggak sama-sama 6,3 atau dia nggak sama-sama 2,3 ya. Makanya nggak bisa, jelas dia error. Tapi ada pengecualiannya teman-teman. Kalau seandainya salah satu dari array itu ada dimensi yang nilainya 1, jadi misalkan kayak gini teman-teman, aku coba ke P, lalu aku coba ke halaman yang baru ya. Misalkan aku punya array A, ya, dimana array A itu anggaplah dia bentuknya kayak gini, 1,3 gitu ya. Misalkan ini dia shape-nya itu 1,3, oke. Nah, terus aku punya titik centroids, oke, yang mana dia itu bentuknya 2,3 kan ya tadi ya. Anggaplah centroids yang ini tuh misalkan 58, 47, 62 ya. Ini saya ngarang aja, sama kayak yang tadi, nggak apa-apa. Yang penting kita paham konsepnya. Lalu misalkan ini 81, 76, 82 gitu ya. Nah, gimana caranya si NumPy itu bisa mengurangi array A dengan centroids gitu ya. Nah, caranya adalah, jadi gini, si array A yang awalnya bentuknya itu 1,3, itu kita akan duplikat ke bawah. Ya, jadi sekarang nilai si dari array A itu nggak lagi 9080,78, tapi dia ada 2 dari 908078. Jadi dia ada 2 kayak gini teman-teman. Oke. Nah, 908078. Oke. Nah, berarti sekarang shape-nya itu bukan lagi 1,3, tapi shape-nya sekarang 2,3. Sampai sini paham ya? Nah, karena ini sama-sama udah 2,3 antara A yang baru, jadi ini kalau aku coba hapus ya. Yang awalnya itu dia bentuknya 1,3, kita ubah ke 2,3. Caranya adalah kita duplikat ke bawah ya, kayak gini ya teman-teman ya. Kayak gini ya. Nah, ini kan 2,3 nih. Maaf. Kalau agak kurang rapi, tapi ini teman-teman tahu ya. Jadi yang tadi kan cuma 90, 80, 78. Nah, sekarang ada 2 baris nih yang dia punya nilai yang sama gitu ya. Nah, karena shape antara array A ini dengan array centroid udah sama ya, maka kita bisa kurangi dong ya ini dengan yang array centroid. Balik ke VS Code ya. Itu di sini teman-teman bisa lihat bahwa bentuk dari array kita itu kan 6,3. Oke. Nah, tapi kalau kita langsung kurangi dengan centroid kan error tuh, karena dimensi berubah kan atau beda kan ya. Maka kita ada triknya teman-teman biar dia bisa dikurangi gitu ya. Nah, caranya adalah pakai metode yang sama dengan yang tadi saya coba jelaskan sebelumnya. Jadi array X itu yang dia itu shape-nya 6,3 ya. Oke. Nah, ini kita akan ubah shape-nya menjadi bukan lagi 6,3 tapi 6,1,3. Oke. Kenapa? Karena ini sebenarnya maknanya adalah ada 6 yang dia itu punya bentuk dimensi 1,3. Oke. Nah, sedangkan kita tahu bahwa kalau ada array A yang dia shape-nya itu atau bentuknya 1,3, terus dia ada centroid yang tadi ya, itu kan dia shape-nya kan 2,3. Ya, ini dengan ini itu bisa dikurangi, ya enggak? Dengan cara NumPy broadcasting yang tadi saya jelaskan, ya. Berarti kita juga bisa bilang bahwa kalau misalkan kita tambahin satu dimensi di tengah, ya, dan hasilnya seperti ini, ya, berarti kan ini ada 6 1,3 kan ya. 1,3-nya bisa dikurangi dengan centroid yang 2,3 shape-nya, ya. Maka ini tuh kita sekarang bisa kurangi X dengan centroid. Kalau seandainya shape-nya 6,1,3 gitu. Maka nanti output-nya itu adalah shape tadi teman-teman ingat ya, ketika dia shape-nya 1,3 sama 2,3, maka si 1,3 ini dia akan diduplikat di bawah. Jadi sekarang bentuknya itu diubah lagi ke 2,3 ya kan ya. Oke. Berarti nanti output dari pengurangan antara array X yang baru dengan centroid ya. X yang baru itu yang udah diubah shape-nya dari 6,3 ke 6,1,3 ya. Itu shape-nya menjadi 6,2,3 gitu. Oke. Nah, mungkin teman-teman bertanya, loh emang boleh ya kayak gitu ya? Emang itu masuk akal ya, dan apakah itu sesuai dengan kaidah ilmiah yang ada gitu atau literatur yang ada ya. Nah, teman-teman harus tahu bahwa gini, kalau misalkan aku punya bentuk shape 1,3, itu sebenarnya sama aja dengan shape yang bentuknya 1,1,3.
Jadi si shape 1,3 ini itu juga sama dengan shape dari yang cuma 3 doang. Ini aku coba hapus ya. Jadi ini penting banget teman-teman. Nanti aku akan coba buktikan di codingannya ya. Nah, misalkan aku mau ambil titik data yang pertama aja. Berarti kan kita bisa kayak gini kan ya, x0. Nah, kita dapat titik data pertama dari data kita ya. Kalau aku coba print shape-nya, itu dia akan cuman bentuknya 3 doang. Oke. Nah, kalau misalkan aku tambahin satu dimensi di depan, misalkan kayak gini, jadi ini tuh np.new axis gitu ya. Nah, dia akan sama dengan bentuk 1,3 ini teman-teman ya. Oke. Nah, kalau kita kurangin ini yang udah ditambahin dimensi baru dengan centroidnya, itu ini bukan shape ya, maaf. Ini harusnya ini kayak gini. Nah, keluarkan ya hasilnya ya. Nah, lalu kalau kita kurangi dengan centroid, hasilnya akan sama teman-teman. Iya kan ya. Terus kalau misalkan kita tambahin satu dimensi di depannya lagi, itu bakal sama juga hasilnya. Ya, kalau teman-teman nggak percaya, kita bisa buktikan. Oke. Nah, dia hasilnya sama, cuman ini memang shape-nya sekarang tambah satu di depan gitu. Ya, tapi kalau teman-teman perhatikan elemen di dalamnya sama gitu ya. Oke. Nah, jadi itu ya teman-teman ya. Nah, berarti kita bisa lakukan cara yang sama. Sekarang caranya adalah kita akan tambahin satu dimensi yang baru ya. Oke. Nah, di tengah gitu ya. Nah, kalau kita kurangi sekarang, dia jadi keluar hasilnya gitu teman-teman ya. Kenapa? Karena tadi ya aturan broadcasting. Jadi kalau di kasus kita berarti ada sebanyak 6 dari array kita yang dia punya bentuk dimensi 1,3, di mana bentuk dimensi 1,3 itu bisa kita kurangi dengan centroid yang bentuk dimensi 2,3. Dengan cara apa? Dengan cara diduplikat ke bawah si centroid yang bentuknya 1,3 tadi. Oke, sampai sini paham ya? Nah, setelah itu, setelah kita jadi ini aku coba kasih komen ya biar jelas ya. Jadi ini hitung selisih dari masing-masing titik ke semua centroid ya. Misalkan ini aku coba namakan variabelnya itu selisih ke centroid ya. Nah, jadi kalau misalkan aku coba coba mengetahui bentuk dimensinya, maka dia akan 6,2,3. Nah, kenapa 2? Kan tadi kan awalnya 1 ya. Karena ingat ya teman-teman ya, masing-masing dari titik kita itu kan kita perlu hitung selisihnya ke dua centroid ya. Jadi sebenarnya untuk masing-masing titik itu dia akan ada dua selisih. Oke, sampai sini paham ya? Nah, maka dia bentuknya 6,2,3. Oke. Nah, setelah itu kita perlu, ini kan baru selisih nih teman-teman. Ya, tadi kalau teman-teman ingat rumus jarak, itu kan selisihnya perlu dikuadratin ya. Lalu kita jumlahin ya kan ya. Jadi kalau misalkan ada delta x sama delta y, jarak dari dua dimensi, misalkan anggap dua dimensi dulu, itu kan delta x kuadrat tambah delta y kuadrat diakarkan ya, yang tadi aku jelaskan. Nah, berarti kita bisa hitung jaraknya dengan cara seperti ini teman-teman. Hitung jarak gitu ya. Nah, masing-masing titik ke semua centroid gitu ya. Nah, caranya adalah kita bisa misalkan ini array jarak gitu ya. Aku definisikan array jarak. Nah, dia itu akan sama dengan akar ya. Akar tuh kalau di NumPy bisa ini ya, square root atau SQRT, akar dari selisih yang dikuadratin ya. Oke. Lalu kita jumlahkan, ya enggak? Tadi kan kalau tadi kita punya dua selisih delta x delta y, kan delta x kita kuadratkan dulu, delta y kita kuadratkan dulu, lalu kita tambahkan ya delta x kuadrat tambah delta y kuadrat, baru kita akar, ya kan ya? Oke. Nah, lalu kita perlu menspesifikan aksisnya di mana, atau sumbunya yang kita mau jumlahkan itu yang mana. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan ya, si dimensi yang terakhir ini itu kan dia sebenarnya jumlah fiturnya kan ya. Jadi kalau kita kan ada 3 x, y, z ya kan. Oke. Nah, berarti yang mau kita jumlahkan itu kan antara x, y, z ya. Berarti dimensi terakhirnya dong. Maka nanti ini x aksisnya sama dengan 2 gitu teman-teman. Ya, jadi ini kan dimensi pertama kan x sama dengan 0, dimensi kedua x sama dengan 1, dimensi ketiga x sama dengan 2. Maka ini adalah array jaraknya seperti ini. Nah, kemudian ini kalau kita coba print gitu ya, itu hasilnya seperti ini teman-teman. Kita hitung awalnya itu jarak dari masing-masing titik ke semua centroid ya, itu udah aku jelasin berkali-kali kan ya. Nah, setelah kita hitung jaraknya, kita pengen cari titik-titik mana aja yang dia itu
punya jarak terdekat dengan sentroid pertama atau yang warna coklat gitu. Ternyata setelah kita hitung ternyata ada 3 titik nih ya, yang dia punya jarak terdekat dengan sentroid yang ini gitu, yang warna coklat. Oke. Begitupun juga dengan yang kedua ya, sentroid yang merah itu, kalau seandainya kita cari titik-titik dengan jarak terdekat dengan sentroid merah, maka kita dapat kira-kira titik-titik itu yang ini ya. Nah, ada 3 titik juga ya. Nah, berarti yang perlu kita lakukan adalah kita akan coba cari titik-titik mana yang dia tuh masuk ke golongan sentroid itu gitu. Apakah jadi kita untuk masing-masing titik kita cek apakah dia tuh deketnya ke sentroid 1 atau sentroid 2 gitu ya. Berarti di sini kita bisa bilang kelompokkan masing-masing titik di data kita gitu ya ke sentroid terdekat. Oke. Berarti di sini aku bisa bilang label centroid itu akan sama dengan np.array bukan array, np.argmin, karena kan gini, kita kan misalkan di sini nih di titik data yang pertama kita kan pengen cari di titik itu dia lebih dekat kemana, apakah ke centroid 1 atau centroid 2 ya kan ya. Oke, berarti kan kita bisa pakai minimum dari si array jarak itu ya. Nah, axisnya, nah jadi kita bandinginnya tuh mana? Kan kalau misalkan di tiap titik data itu kan kita bandingin minimumnya itu kan antara kolom yang pertama sama kolom yang kedua, ya enggak? Nah, kolom yang pertama itu kan klaster pertama, kolom yang kedua klaster kedua. Nah, kita kan pengen tahu nih yang lebih dekat tuh yang mana? Apakah kolom pertama atau kolom kedua? Apakah klaster pertama atau klaster kedua? Maka kita definisikan aksis sama dengan 1. Jadi kita meminimumkannya itu apakah dia dari kolom pertama atau kolom kedua ya. Jadi kita by kolom gitu ya. Oke. Nah, setelah itu kalau aku coba print ya biar kita bisa sama-sama tahu. Nah, kita dapat ini. Jadi ini tiap titik data itu dia lebih dekatnya ke sentroid yang mana. Nah, kalau yang ini yang pertama itu titik data pertama kita, ternyata dia lebih dekat ke sentroid yang pertama. Nah, titik data kita yang terakhir yang di sini ternyata dia lebih dekat ke sentroid yang kedua gitu teman-teman. Oke, sampai sini paham ya? Nah, setelah itu kita bisa perbarui posisi dari masing-masing sentroid ya. Oke. Ingat ya, sentroid itu pusat klaster yang dihasilkan gitu ya. Ini klaster A. Oke. Nah, berarti di sini sebenarnya kita bisa definisikan dulu nih. Jadi sentroid ini misalkan nih variabel sentroid baru ini adalah posisi baru dari masing-masing sentroid. Oke. Nah, misalkan di awal aku coba definisikan dia 0 ya. Jadi nilainya itu 0 untuk semua posisi gitu ya, untuk semua cluster. Oke, jadi ini K karena ada 2 cluster. Nah, jumlah fiturnya sama ya dengan fitur di data kita kan. Oke, nah ini kalau kita coba isi dari si array ini, semua elemennya itu adalah 0 ya, karena kan kita np.0. Jadi awalnya kita inisialisasi dengan nilai 0. Lalu saya akan coba iterasi untuk setiap cluster gitu ya. Kita akan coba cari titik-titik di data kita yang dia lebih dekat ke cluster itu gitu ya. Maka kita bisa caranya dengan x label centroid itu sama dengan idx. Jadi kita akan cari posisi dari label centroid itu yang dia sama dengan cluster itu gitu ya. Nah, setelah itu kita akan coba cek kalau seandainya si dia tuh titik-titik clusternya itu nggak ada atau kosong gitu ya, berarti si centroid itu dia nggak memiliki titik terdekat. Nah, kalau seandainya kita hitung jarak terdekat, bisa aja si centroid yang ini itu dia titik terdekat itu semua ini teman-teman ya. Oke. Sedangkan yang satunya lagi itu dia nggak punya titik terdekat gitu. Nah, berarti kalau misalkan si centroid itu dia nggak punya titik-titik yang terdekat ke dirinya gitu ya, maka kita akan pindah posisi dari centroidnya itu. Jadi kita akan coba inisialisasi posisi yang baru sedemikian sehingga harapannya akan ada titik-titik di data kita yang dia lebih dekat ke centroid itu gitu ketimbang centroid yang lain. Oke, jadi dari total baris data yang kita punya kita ambil satu gitu ya. Nah, itu yang akan jadi posisi baru untuk centroid itu. Oke. Nah, setelah itu kalau seandainya dia ternyata ada titik terdekatnya, maka ini sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya ya. Jadi kita akan update atau perbarui
posisi dari sentroid itu ya dengan apa? Dengan rata-rata dari titik-titik yang termasuk dari si kelompok cluster itu, atau titik-titik yang punya jarak terdekat dengan cluster itu, gitu ya. Jadi ini akan sama dengan rata-rata, jadi np.min gitu ya. Terus habis titik-titik cluster. Nah ini aksisnya, jadi di sini kita perlu definisikan. Ini dari sini kan misalkan aku posisi sentroid yang baru itu kan adalah rata-rata sumbu x-nya berapa, rata-rata sumbu y berapa, rata-rata sumbu z-nya berapa. Oke. Nah, dari situ sebenarnya kalau teman-teman perhatikan, berarti kan kita bandinginnya itu untuk tiap baris ya nggak? Oke. Maka nanti ini aksisnya akan sama dengan 0 gitu. Oke. Nah ini kalau misalkan aku coba print atau nggak usah print, langsung aja ya sentroid baru. Nah dia akan keluar posisi baru atau posisi yang udah diupdate dari masing-masing sentroid. Oke, gitu ya teman-teman ya, paham ya?